ditunjukkan lagi bahan-bahannya apa saja. Yang paling Diulang ya. utama, bahan utamanya adalah sedotan. Ya. Terus berikutnya kertas bekas atau kalender bekas. Nih di rumah pokoknya pasti ada ya. Kalau kardus bisa nggak Ustazah? Kardus terlalu tebal. Terlalu tebal, nggak bisa jangan dipakai. dibuat kerucut begini ya. Ya, jangan yang tebal, nggak bisa. Terlalu tebal, ini tebal tapi bisa dilipat, masih bisa dilipat. Bisa digulung-gulung. Kemudian ada gunting. Kamu pasti punya kan gunting di rumah? Nah, pasti ada. Kemarin udah dibawain Ustaz. Sudah, dikasih KTK kan kemarin nih. ATK maksudnya. Nah, solasi atau selotip ya. Selotip atau solasi. Oke. Ada ya semuanya di rumah ya. Kak, sekarang tunjukkan dulu peralatannya. Sudah nemu belum? Tunjukkan. Diangkat semua. Diangkat. Raisa sudah. Nadifa sudah. Siapa lagi yang sudah? Melodi sudah. Adelia. Gama sudah dapat Gama? Alisa sudah, Aziza sudah, Zizi, Rafaza sudah, Risang sudah belum? Tata sudah. Wah, sepertinya sudah semua ya. Ini kayaknya ada tantangannya nanti Ustadz. Yes. Kamu bisa membunyikannya atau tidak? Itu dia yang tadi Ustadz katakan. Berbahaya. Bahayanya bisa enggak kamu niup trompetmu nanti ya. Jangan kalau bikinnya sih gampang ya Ustazah ya. Bikinnya gampang. Teknik meniupnya yang susah. Nanti diajari sama narasumber kita ini. Nanti jangan marah-marah loh. Kalau lapar ya, lapar karena meniup tadi nggak berhasil ya. Nanti resikonya mungkin ini, mulutnya agak-agak kemeng, ngilu gitu ya. Ustaz tadi nyoba 100 kali baru berhasil loh bro. Nah itu berarti ada ininya, harus ada semangatnya. Terus tidak boleh putus asa. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Kalian langsung ikut biar tidak terlambat. Oke, bisa diikuti ya. Ya, kira-kira sepertiga. Nah, ini kira-kira satu sedotan dibagi menjadi 3. Jadi sepertiga seperti ini, segini. Kalau mau panjang boleh, tapi bunyinya biasanya beda. Tapi yang paling mudah adalah sepertiga. Jadi sedotannya 1 dibagi 3. Jadi satu sedotan bisa jadi 3 trompet ya. Ya boleh, jadi 4 boleh. Dijadiin 4 atau 3, tapi kayaknya lebih standarnya 3 ya Ustazah ya. 3. Nanti sudah, kalau sudah dipotong tunjukin ke layar. Nah, potong dulu. Mana yang sudah dipotong? Oke Kiana, bagus Kiana, pintar. Sultan itu potong, silakan potong ya, jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, ya wes potong gitu aja. Kalau potong awas jarinya ya. Hati-hati kalau main gunting ya, jangan potong yang lainnya. Sudah, siapa lagi yang sudah tunjukin? Ilham. Oh Ilham sudah. Ayo. Terus siapa lagi? Brian, sudah dapat belum Brian? Jangan motong yang lainnya ya, motong sedotan. Sedotannya Brian diambil, Kemal, ayo. Mas Yafi sudah dipotong itu, Mas Yafi. Faro juga sudah dipotong, sip. Sudah? Langkah selanjutnya dipotong, agak dipencet gini, dipotong bentuk huruf V ya. Dipencet. Ada garisnya, jadi bisa dipotong segini. Nah, ini bentuknya seperti ini dulu. Dijadikan runcing ya Ustazah ya. Jadi runcing ya. Jadi runcing. Nah, seperti ini kayak huruf V. Seperti bambu runcing ya Ustaz. Huruf V ya, seperti ini. Jadi nanti modelnya jadi seperti ini modelnya. Seperti itu nanti. Potongannya seperti itu. Potongannya seperti ini. Jadi lancip. Ya, lancip bawah. Sudut lancip ini ya. Oke, Kiana kanan kirinya ya, lancipin kanan kirinya ya. Nah, ini. Atau ini nih. Kita tunjukin nih, lihat nih. Nah, awas, berbahaya. Kelihatan nggak? Atau terlalu dekat? Oh ya, oke, kelihatan ya. Oke ya. Wah, Luai coba tunjukin Luai, bener salah nggak punyamu? Oke, betul ya. Kanan kirinya jadi dipotong jadi oke. Kimi sudah bagus. Kimi juga sudah. Nah, ini punya Javier betul. Sekarang kiri. Nah, ini sudah bentuk. Oke, Sarah betul. Sudah bentuknya V, coba ditiup. Nah, ini tantangannya. Kamu berhasil meniup berbunyi atau tidak? Wow. Berhasil. Coba kalian. Ada yang sudah berhasil? Ini narasumber mahal guys.
Hanya satu-satunya orang yang bisa, guys. Ya, jadi kalau sudah itu bisa langsung ditiup. Nah, siapa yang sudah bunyi? Siapa? Aku yakin belum ada yang bunyi, Ustazah. Oh, Rizwan sudah. Ayo, semua semangat, Tadi semangat. Ustazah, Rizwan kasih suara, coba Rizwan. Coba nyalain mic-nya Rizwan. Kalau guntingnya sudah kanan kiri, sudah betul, tinggal ditiup pasti bunyi. Coba ya. Rizwan. Wah, aku kalah karo Rizwan, cepet banget Rizwan. Loh, Ustazah iki piye ya, Ustazah? Itu Raisa bisa kayaknya. Raisa bisa tiup. Coba ya? Raisa kasih suara Ustazah, Raisa. Ya, oke. Mantul Coba. ini Rizwan ini kalah aku. Baru satu kali kalau sudah betul ini kanan kirinya pasti bunyi ya. Coba Raisa, sudah bunyi belum punyamu nak? Woi. Good job. Tak kasih bocoran. Ustazah Nur 1000 kali nyoba belum bisa Raisa. Oh. Ya ayo. Kita Ayo, tiup wah sama-sama. ini Siapa namanya yang murid kalah sudah bunyi. guru kalah sama muridnya ya ini. Oh, Alisa kayaknya bisa itu Alisa. Coba kasih suara Alisa Ustazah. Alisa 4US. Coba. Ayo Alisa coba. Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa, coba dicoba. Ustadz mau dengar. Awas tersedak. Awas muncrat ya, muncrat. Nanti takutnya sedotannya tersedat ketelan, bahaya bro. Aku. Kalau sudah bunyi. Ini diperbesar volumenya ya Ustazah ya. Nanti kalau bunyi dikasih kertas malah semakin keras. Seperti ini bunyinya. Nah, kalau dikasih trompet ini, teropong, semakin gede suaranya. Oh kan, kayak suara bayi nangis. Ini bisa dipakai tahun baru ya Ustazah? Oh iya. Buat yang mau ulang tahun. Oh ada ulang tahun enggak ya? Oh enggak ada. Ulang hari aja ya. Iya. Kalau mau syukuran boleh pakai trompet bareng-bareng. Teto. Kalau sudah bunyi ada yang tanya itu. Ada yang mau tanya Mbak Alia. Tanya apa? Sudah berhasil apa belum? Tanya atau pingin? Oh Mbak Alia sudah berhasil. Coba kasih suara. Aku mau tahu. Siji loro telu. Coba Alia. Nyalain dulu mic-nya. Ayo terus. Katanya. Nah, yang belum bisa jangan menyerah ya. Kayak suara burung belkok. Begitu ya. Oke. Good job buat Alia. Belum bisa jangan menyerah ya Ustadz ya. Tiana sudah belum. Ini Tiana kayaknya belum bisa ini. Oh Luai bisa Luai. Luai bisa dah. Coba. Kamu nanti tanya yang aneh-aneh. Coba bisa nggak? Lah ditiup kok malah sedotannya yang terbang. Gak bisa, aku sudah potong kayak gini. Habis itu di worksheetnya ada tulisan tiup. Aku coba tiup. Mana? Belajar lagi. Belajar terus, tekniknya dicari-cari. Nanti dirasain dulu. Nanti lama-lama ketemu kok, tenang aja. Kayaknya gini Ustadz, mulutnya Kenapa? dirapatkan terus ditiup. Tapi aja rapet-rapet. Ini nanti habis masuk mulutnya. Sedotannya agak ditekan ya. Agak digigit. Gigitnya pakai bibir, bukan pakai gigi ya. Gani, ditekan pakai bibir terus ditiup. Gani sudah bisa Gani? Yo, siapa yang bisa lagi? Gani bisa. Gimana? Susah. Malah keluar udah.
Oke, yang ditiup adalah yang runcing. Yang runcing. Ya, yang runcing. Yang runcing masukkan ke mulut, yang Mulutnya runcing. Bibirnya mingkem. Jadi gini, ditekan gini. Bukan mecucu ya. Jangan digigit pakai gigi. Ya, Pakai bibir. Digigit pakai sambil udaranya ditiupkan ke sedotan. Oke, sudah ya. Langkah berikutnya Ustazah. Nah, kalau sudah bunyi, bikin contongnya dulu. Bikin contongnya, kertasnya dikerucut ya, dibuat kerucut, Bentuk dibuat kerucut. contong. Nah, gampang. Kalau dulu beli kacang itu bungkusnya seperti ini. Iya. Ustazah sudah tua ya. Jadi kalau Kacang dulu godok. beli kacang godok itu, kacangnya direbus, kacang rebus. Nah, bungkusnya seperti ini. Nah, kalian bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih selotip. Nah. Ini memang fungsinya biar lebih nyaring suaranya ya. Semakin besar trompetmu yang kamu bikin contongnya berarti semakin gede suaranya. Diratakan, iya. Jadi panjangnya juga pengaruh, panjang pendeknya. Semakin panjang kadang suaranya semakin nyaring, semakin gede suaranya. Nanti bisa dicoba bikin yang pendek dan yang panjang. Bedanya apa nanti? Nah, kalau sudah diratakan seperti ini, ujungnya. Jangan dulu. Tunjukkan dulu ke anak-anak. Nah ini ya, seperti ini bentuknya bro, guys dilihat ya. Kerucut ya, berbentuk kerucut. Lihat, berbentuk kerucut. Kayak topi ya. Kayak topi ulang tahun ya, ulang tahun lagi, ulang tahun lagi. Ya, Ustaz Sofwan kayak kuda poni kan. Bisa jadikan little pony ini ya, kuda poni. Telinganya. Selanjutnya nanti akan diapain lagi kita lihat ya. Di lubang ya. Jadi ujungnya di lubang, dipotong ujungnya dipotong. Seukuran bisa masuk gitu ya Ustazah ya. Sampai ukuran sedotannya bisa masuk. Jadi yang ujung ini dimasukkannya pas. Yang lancip ya, yang lancip oke. Yang tadi kalau belum pas dilubang lagi. Dilubangi lagi, jangan gede-gede lubanginya, pertamanya potong kecil aja dulu lubangnya. Ya, biar nggak terlalu besar. Nanti kalau terlalu gede, kegedean malah nggak bisa nempel. Nah, dimasukkan seperti ini, kelihatan ya? Nah, itu dia. Nah, masukin seperti itu. Yang lancip berarti ada di ujung atas. Yang lancip ada di ujung Nanti atas. Itu yang bagian ditiup ya. Setelah itu sudah, biar tidak lepas kita solasi. Dikasih perekat biar tidak lepas. Jadi dilingkarkan. Dilingkarkan begitu, jadi disolasi antara sedotan dengan kertasnya. Biar udaranya tidak lolos, Ustaz. Yes, biar tidak bocor. Bocor. Kalau bocor nanti kebanjiran. Ayo Ustaz Nuris, kamu berhasil enggak bikin? Semakin gede suaranya. Semakin nyaring. Suaranya. Bisa pakai lagu-lagu coba suung. Pep. Coba Ustazah bisa nggak? Ahli nih kayaknya kalau tiupnya kayak gitu ya. Cuman biasa, cuman keras doang. Suaranya anjing. Itu kok anak-anak kok pada melongo semua ya? Sudah ngerjain belum yang lain itu? Coba Kiana sudah bisa bunyi Kiana? Wah, tapi sudah jadi. Kayak suara gajah ya? Suara kuda. Wow, suara kuda. Zizi sudah selesai apa belum Zizi? Belum berhasil. Coba Angi sudah selesai belum Angi? Yang berhasil. Belum. Bisa bunyi enggak tadi sedotannya? Risang. Sudah berhasil kayaknya Risang ini. Coba Risang. Risang bunyi. Mantul Risang. Bikin cerobongnya. Bikin contongnya.
Ini juga nanti boleh dihias ya, dikasih rumbai-rumbai gitu ya. Kertas, ditempeli kertas, Tempelin kertas, digambar. kasih namamu. Boleh kertas emas atau apa. Gimana Ilham, ini? Ilham sudah belum kamu Ilham? Bisa? Wah. Bisa. Ilham kalau setiap pagi tiup-tiup nanti kamu bisa langsing Ilham. Coba Ilham, bunyikan. Coba. Ya. Kok kayak orang kentut, Ham. Suaranya masih putus-putus ini. Putus nyambung, putus nyambung. Aduh. Ya, sudah bisa, mantul. Oke, di modulnya ada ya, ada alat dan bahannya, ada prosedur pembuatannya. Prosedur itu cara ya. Cara atau langkah-langkah pembuatannya. Ada di halaman berapa Ustazah itu? Halaman 14. Yes, modulnya bisa diambil, dilihat halaman 14. Jadi nanti bisa dibuat bersama-sama ayah, bunda, adiknya. Wah, nanti seru-seruan di rumah ya. Nah, ini punyanya Ustazah Nuri sudah dihias-hias kembang-kembang. Biasa kan cewek kembang-kembang. Kalau cowok biasanya mobil-mobilan, robot. Oke, Roblox. Yes. Oke. Nah, setelah kamu buka modul halaman 14, itu ada pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab ya? Apa yang sebenarnya menghasilkan bunyi? Kenapa kok tadi bisa bunyi? Yang menghasilkan bunyi apa? Ada yang bisa? Kenapa kalau sedotannya bisa berbunyi? Yo, ada yang tahu? Oh, Almira. Ada yang tahu atau tempe? Almira, oke. Apa Mbak Almira? Di-unmute. Kira-kira apa sih yang sebenarnya menghasilkan bunyi itu? Apa yang menghasilkan bunyi? Apa Almira? Sudah di-unmute, Nak? Tekanan udara. Sedotan dan udara. Tekanan udara. Oh, ada tekanan udara. Ada tekanan udara. Oke, keren ini jawabannya. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lagi jawab lagi selain Almira? Wah, mantap ini. Ini mamanya kayaknya orang IPA ini mamanya Almira ini ya. Ada seseorang yang Oke, Rizwan, oke. Wah, Silakan. Rizwan. Mas Rizwan apa Mas Rizwan? Di-unmute. Kenapa kok bisa berbunyi sedotannya tadi? Karena ada gelombang suara. Gelombang suara. Nah, gelombang suara ya, gelombang suara tadi yang dimaksud Mas Rizwan adalah karena ada tekanan tadi ya. Tekanan, karena ada tekanan, ada getaran. Iya. Ya. Kalau kalian bisa merasakan sedotan yang kamu tiup itu sebenarnya bergetar ter begitu. Makanya ter itu jadinya bunyi toet. Nah. Ketika sedotannya ditiup, tadi sedotannya ikut bergetar. Ya Ustadz ya. Sedotannya bergetar. Dan dari situlah keluar udara yang kamu tiupkan tadi keluar sambil menggetarkan sedotan tadi ya. Akhirnya menghasilkan bunyi Ustaz ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah berpengaruh panjang pendek sedotan terhadap bunyi yang keluar? Yo, siapa yang mau jawab? Kira-kira nih menurut hipotesismu. Hipotesis itu apa sih? Kesimpulan sementara. Iya, perkiraan sementara. Kira-kira kalau semakin panjang sedotan yang kamu pakai itu, apakah mempengaruhi bunyinya? Ayo, siapa yang bisa? Pengaruh enggak ya kalau sedotannya panjang, pendek? Ayo, siapa yang berani jawab? Yang bisa jawab? Pak, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang? Oh, Mbak Kiran. Mbak Kiran, ada Alisa juga. Oke, Kiran dulu ya. Ya, Mbak Kiran boleh, Mbak Alisa boleh. Apa Mbak Kiran? Di-unmute, Ustaz. Kiran? Mengapa? Panjang pendeknya berpengaruh enggak? Kenapa? Berpengaruh. Kurang keras Mbak Kiran.
Berpengaruh. Berpengaruh. Pengaruhnya gimana kira-kira Kalau menurutmu? makin jauh makin kecil suaranya. Oh iya, Mbak Alisa, gimana pendapatnya Mbak Alisa? Terima kasih Mbak Kiran. Kalau Alisa? Kalau pendapatnya Alisa? Alisa. Pendapatnya Mbak Alisa? Apakah berpengaruh? Berpengaruh. Iya, pengaruhnya apa nak? Pengaruhnya soalnya kalau pendek banget nanti nggak bunyi. Kalau pendek banget nggak bunyi. Kalau panjang? Kalau panjang bunyi. Kalau panjang? Kayaknya nggak bunyi. Kalau panjang? Nah, itu tadi kan perkiraan Ustaz. Iya. Ya kan? Kalau pengen tahu jawabannya boleh kalian buktikan. Buktikan apakah sendiri, nanti bikin ukuran. pendek panjangnya sedotan tadi berpengaruh terhadap bunyinya. Ya, bikin lagi sedotannya yang pendek. Jadi kamu bikin panjang. banyak, ukuran panjangnya tidak sama. Nanti Terus kamu tiup. rasain. Langsung ditiup, dicoba. Kalau Apakah semakin beda pendek, ya? semakin pendek, apakah suaranya lemah atau tinggi? Nah, suaranya rendah apa lebih tinggi? Nah, gitu ya. Kalian boleh buktikan. Tapi gitu tadi, syaratnya harus sudah bisa meniup ya Ustaz. Iya, syaratnya harus punya keterampilan meniup. Nah, ini tadi makanya jadi life skill. Ternyata meniup itu adalah pekerjaan yang susah. Keterampilan, ya keterampilan kan butuh terampil meniup. Iya, dan juga susah, makanya harus dilatih. Ustadz tadi nyoba 1000 kali baru bisa niup ya. Kamu juga jangan menyerah kayak Ustadz ya. Ya, itu adalah keterampilan meniup ya. Siapa tahu nanti kamu bisa bikin trompet dihias terus dijual di tetangganya. Wah, ya boleh. Boleh. Aku bisa buat trompet. Ayo, siapa yang mau beli trompetku? Yang pesen 5.000 doang dari bahan bekas, kamu hias yang bagus. Nah, dapat penghasilan. Iya, kamu bisa mencari rezeki sendiri. Iya, cari rezeki sendiri. Ya, tapi nanti jangan berlebihan cari nafkahnya ya, karena memang tugasnya masih sekolah. Ya, tugasnya belajar ya kalian ya. Ini cuma senang-senang aja. Aku mau jual Ustadz, aku mau nebarin ke anak-anak yang lain, ke tetangga-tetangga. Aku tak ajak bikin ini, nggak apa-apa ya. Ya, berarti berbagi ilmu ya Ustadz. Berbagi ilmu, pahalanya lebih banyak. Wah, itu dia. Biasanya lebih awet ilmunya kalau dibagi-bagikan, diamalkan ya. Oke, dan sampai pahalanya sini tidak akan putus-putus Ustadz. Iya. Meskipun kalau nanti kita sudah meninggal, kita akan dapat pahala terus. Iya, kenapa kok begitu Ustadz? Karena ilmu tadi yang kamu berikan kepada temanmu dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu. Jadi orang yang kamu bagikan ilmunya tadi bilang gini, oh iya aku dulu pun pernah diajari ini sama si ini gitu ya. Nah, anakku tak ajari juga, ilmumu tetap bertahan. Iya, sampai anak dan cucunya. Betul. Ya. Oke. Makanya enak jadi guru Ustazah. Iya, alhamdulillah. Kok malah curhat kita ya. Oke. Ya. Nah, ada yang bertanya? Ada yang bertanya sebelum kita breakout? 1, 2 anak. Any question? Ini tangannya nggak turun-turun, jadi bingung ini. Ini dia mau tanya apa enggak? Oh, Fadil mau tanya, Fadil. Fadil itu lagi main drum atau mau tanya? Us, kok trompetku gak bisa bunyi, Us? Dicoba lagi. Makanya tadi kan tantangan buat kalian. Kamu bisa bunyikan apa enggak? Ya. Jadi kalau tekniknya begini Ilham. Ini harus masuk ke mulut kemudian dipencet dengan bibirmu. Jangan pakai gigi. Agak ditekan trompetnya, sedotannya. Coba lihat sedotannya, Fadil. Fadil, tunjukkan ke Ustazah sedotannya seperti apa? Ya, coba itu apa motongnya? Sudah runcing belum motongnya? Runcingnya sudah seperti bambu runcing belum? Oh ya, itu kamu masukin ke mulutmu. Dimasukin coba. Bibirnya seperti itu. Sambil udaranya ditiupkan. Ditiup pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dirasain, pokoknya sedotannya harus bergetar. Kalau nggak bergetar, dia nggak menghasilkan bunyi. Jadi agak ditekan. Ya. Dari samping nih ya. Ini coba kan terus Dil, ya. aku tadi hampir putus asa, tapi alhamdulillah karena aku tidak mau menyerah, berhasil. Oh,
Atau gini, ditiupnya dari samping. Nih, kan ini kan segitiganya di samping ini ya. Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan. Nah, biar bergetar sedotannya, udaranya terperangkap di sedotan. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan. Dari ujung sini. Ya. Miring, miring, miring. Niupnya miring. Dimiringin atau ditaruh ke bawah. Di unmute, Fadil, di unmute. Kayak lebah ya. Dimiringkan ya. Jadi udara yang masuk itu tadi bisa menyentuh dinding sedotan tadi kemudian bergetar. Kesel Ustaz aku, iso. Nah, dicoba lagi atau pakai sedotan lain. Barangkali sedotannya yang mempengaruhi bunyi atau tidaknya, oke? Oke, sepertinya sudah cukup Ustazah karena kita akan lanjut ke breakout room ke kelasnya masing-masing ya. Tapi jangan lupa nanti difoto hasilnya dikirim ke Google Classroom masing-masing. Ya, dibuat kolase. Oh, caranya tadi dipotong segitiga ujungnya. Terus bikin kerucut. Terus ketika kamu meniup. Oke? Jangan lupa ya, diwarnai, dihias-hias. Pakai spidol boleh, pakai tempel menempel boleh. Terserah. Nah ini bisa jadi art and creativity ya. Kesenian juga pengetahuan juga. Oke, siap ya? Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi dan boleh bertanya lebih jelas ke Ustazah. Kelasnya masing-masing. Oke, bisa Ustazah akhiri pertemuan boleh, kita hari ini? Kita akhiri dulu ya. Ya. Ke breakout ya. Kita bisa breakout. Ustadz Sofwan dan Ustazah Rimbi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh join kelas masing-masing. 1, 2, 3, start.